Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Permatasari dengan NPM 24 1201 1352. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang peraturan. Yang pertama itu ada pengertian peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah. Definisi lainnya itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupaten, kota, dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Terus selanjutnya ada jenis perda yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Yang pertama itu ada pajak daerah. Yang kedua ada restribusi daerah. Yang ketiga ada tata ruang wilayah daerah. Yang keempat ada APBD. Yang kelima ada rencana program jangka. Yang keenam ada menengah daerah. Yang ketujuh ada perangkat daerah. Yang kedelapan ada pemerintahan desa. Dan yang terakhir ada pengaturan umum lainnya. Selanjutnya ada dasar hukum perda. Dasar hukum perda itu dapat dikemukakan beberapa regulasi utama. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1945 Pasal 18 Ayat 6 yang memberikan kewenangan kepala daerah untuk menetapkan perda dan peraturan lainnya guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis, hierarki, prinsip, dan pembentukan peraturan perda. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan kewenangan daerah dalam pembentukan perda. Yang terakhir ada Kemendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagai pedoman teknis penyusunan produk hukum daerah. Selanjutnya ada materi muatan perda. Materi muatan perda adalah isi atau substansi yang boleh diatur di dalam perda. Secara umum, materi tersebut mencakup seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk menampung kondisi khusus daerah serta menjabarkan lebih lanjut aturan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada fungsi dan peran peraturan daerah. Yang pertama itu ada pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu fungsi utama perda adalah untuk menjalankan otonomi daerah. Otonomi daerah itu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Yang kedua itu ada pengaturan kebijakan lokal. Perda berfungsi sebagai alat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah, mulai dari tata ruang, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi dan budaya. Yang ketiga itu ada menjamin penegakan hukum di tingkat daerah. Selain mengatur, perda juga berperan dalam menegakkan hukum di tingkat daerah. Yang keempat ada mendukung pembentukan daerah. Perda juga berfungsi untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selanjutnya ada asas pembentukan perda. Berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang pertama itu ada kejelasan tujuan, yang kedua ada kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yang ketiga itu ada kesesuaian antar jenis dan materi muatan, yang keempat ada dapat dilaksanakan, yang kelima itu ada kedayagunaan dan kehasilan guna, yang ketujuh ada kejelasan rumusan, dan yang terakhir ada keterbukaan. Materi muatan perda juga harus mengandung asas-asas. Yang pertama itu ada asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kebersamaan dalam hukum dan pemerintah, asas ketertiban dan kepastian hukum, dan yang terakhir itu ada asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dan yang terakhir ada proses pembentukan peraturan daerah. Yang pertama itu ada inisiasi dan penyusunan rancangan. Proses pembentukan perda dimulai dari pengajuan rancangan perda yang biasanya berasal dari kepala daerah eksekutif atau dari DPRD legislatif. Yang kedua ada pembahasan di DPRD setelah rancangan perda diajukan. DPRD akan membahas bersama pemerintah daerah. Terus yang ketiga ada partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pembentukan peraturan daerah. Yang keempat ada pengesahan setelah melalui pembahasan dan evaluasi di DPRD. Rancangan perda akan diajukan lalu disahkan di DPRD. Dan yang kelima ada evaluasi dan pengundangan sebelum diberlakukannya perda. Sekian video presentasi saya ucapkan terima kasih.